disibukkan dengan kuliah, disibukkan dengan kerja. Sempet nggak pacaran? Wah, nggak kepikiran pacaran, Pak. Oh, belum punya pacar? Belum. Oh alah, siapa yang masih jomblo ya? Mas Marcos belum punya pacar, udah kerja lagi ya? Bisa malam mingguan gitu kan? Bisa malam mingguan. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Cipto Juwono di acara Jurusan Rubah. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Para pemirsa sekalian, mengingatkan kembali ya untuk like, komen, dan share konten-konten di channel Politeknik NSC Surabaya ini. Ya. Kemudian kita juga ada beberapa informasi yang bisa kita sharing. Saat ini kita membuka kelas namanya kelas RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi di Politeknik NSC itu kalau kita ngambil kelas RPL yang kuliah diploma 3 tadinya 3 tahun, itu bisa ditempuh cukup 2 tahun saja. Nah, prodi yang bisa menampung atau membuka kelas RPL ini adalah pertama D3 perhotelan, yang kedua D3 akuntansi, dan yang ketiga adalah D3 administrasi bisnis. Jadi kalau ikut program RPL ini bisa cepat selesai. Jadi nggak perlu 3 tahun, tapi cukup 2 tahun saja. Nah, kalau ingin tahu informasi lebih detail lagi, bisa kepoin di sosial media kita ya, yang kita taruh di bawah sini. Ya. Atau boleh juga datang langsung ke kampus Politeknik NSC di Jalan Basuki Rahmat nomor 85 Surabaya. Hari ini kita akan sharing ya, tentang dunia IT, ya, dunia IT yang digeluti oleh mahasiswa program studi teknologi komputer di NSC. Untuk itu kita sudah mengundang tamu mahasiswa teknologi komputer yang namanya Muhammad Makros. Ya. Selamat siang Mas Makros. Selamat siang, Pak. Ya. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Ini semester berapa sekarang? Sekarang semester 5, Pak. Semester 5. Berarti sedikit lagi selesai ya? Sedikit lagi, Pak. Oke. Ini Mas Makros sambil kuliah, sambil kerja juga? Sambil kerja juga, Pak. Kerjanya di mana? Saya bekerja di TU SMK Siang Surabaya, Pak. TU SMK Siang Surabaya. Surabaya. Berarti kerjanya pagi. Pagi. Nanti kuliahnya malam. Malam. Oke. Capek enggak kerja pagi, kuliah malam, terus besok lagi pagi kerja lagi, kuliah malam? Ya, kalau dibilang capek ya capek, Pak. Capek. Ya, Oh. Terus cara mengatasi capeknya itu gimana? cara mengatasi capek ya mungkin kita tidak terlalu membebani ke masing-masing kayak bekerja sama kuliah enggak. Kita kan harus memposisikan waktunya juga. Oh. Selain kerja, apalagi kesibukan yang lain? Selain kerja sambil kuliah, mungkin ada ikut-ikut komunitas atau apa gitu? Untuk saat ini masih belum, Pak. Belum ya? Fokus untuk Fokus kerja, kuliah. kuliah. Itu aja Iya, udah waktunya mepet ya. mepet. Oke. Jadi
kerjanya dari hari Senin sampai Sabtu. Sabtu. Iya. Kalau kuliahnya Senin sampai Kamis. Kamis saja Iya. ya. Berarti ada waktu longgar lah hari Iya. Jumat, apalagi Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu agak longgar. Iya. Oke, kemudian kita akan diskusi atau sharing ya dengan tema ya, tema multitask job. Jadi kita zaman sekarang itu dituntut namanya multitasking. Ya. Multitasking. Jadi kalau anak IT biasanya kadang-kadang dituntut supaya bisa multitasking. Ya, misalnya ya disuruh apa aja dianggap bisa gitu. Bisa. Ya. Disuruh desain harus bisa. Disuruh jaringan harus bisa. Disuruh pemrograman harus bisa gitu kan. Biasanya begitu ya. Menurut Makros ini berat, bebannya besar nggak kalau ada istilah anak IT itu harus serba bisa? Iya, Pak. Hah? Iya, sangat. Sangat ya. Iya. Pernah mengalami di tempat kerja? Itu sering, Pak. Sering. Sering. Misalnya? Kalau misalkan apa kita kan dari TKJ, habis itu suruh ini bagian apa ada keuangan mungkin bisa kayak apa gimana menjumlahkan ini. Waduh, ini di Hmm. kuliah ndak diajari kayak gini. Oh iya, program-program keuangan ya, Iya. program keuangan. Nah itu gimana caranya kalau sudah seperti itu? Kalau caranya mungkin ya kita bilang mohon maaf ini saya ndak bisa kalau untuk bagian seperti ini. Oh, ya jujur ya, Jujur, Pak. jujur harus jujur gitu. Nah kalau menurut Mas Makros sebenarnya anak-anak IT ya, anak IT atau mahasiswa teknologi komputer itu bisa bekerja di bidang apa aja sebenarnya? Kalau anak IT itu bisa, Pak. Kalau bekerja di kayak kantoran pun juga bisa. Cuma Hmm. kan tergantung dari tempat kerjanya itu, Pak. Kadang kalau ada jobnya itu tidak sesuai jobnya. Hmm. Pokoknya di mana saja bisa. Bisa. Bisa, oke. Kalau selama bekerja di di sekolah ini sudah kerja berapa tahun? Saya mulai tahun 2020, Pak. Akhir tahun 2020. Oh, 2 tahun lebih lah ya. Iya, 2 Dua tahun tahun lebih. lebih. Ada suka dukanya nggak selama 2 tahun ini bekerja di sekolah gitu? Kalau sukanya itu kita bisa bertemu dengan banyak orang, bisa interaksi dengan siswa juga. Hmm. Kalau apa dukanya mungkin ada persoalan yang kita tidak bisa membantu, Pak. Gitu. Ah, Ada memang batasan untuk kita tidak bisa sampai di situ. oke. Kalau di sekolah yang tahu tentang IT ada berapa banyak nggak? Kalau di sekolah itu kan kita ada TKJ-nya juga, Pak. Hmm. Itu banyak. Kalau misalkan di apa kantornya itu sedikit, Pak, yang bisa IT. Cuma di kantornya sedikit. Iya. Oh, berarti kan kalau sedikit berarti kan harus banyak yang harus dikerjain kan? Iya, Pak, Kalau orangnya sedikit berarti bebannya dia banyak gitu. banyak. Harus multitasking kan Iya. gitu ya gitu. Kemudian kalau anak IT itu eh, sering nggak belajar belajar sendiri di luar materi kuliah gitu? Kita sih sering, Pak, Sering ya? sering belajar. Melalui apa kalau belajar di luar gitu misalnya melalui apa? Kalau kita di luar itu kebanyakan pakai ini, Pak. Kan sekarang banyak yang video tutorial itu juga. Nah, Kebanyakan itu, Pak. video tutorial di YouTube. YouTube. Terus ada lagi yang lain
selain dari YouTube gitu? Mungkin kalau kita lebih intensnya di sana Pak, YouTube aja. Di YouTube aja banyak ya, Iya, sudah cukup ya. sudah cukup. Oke. Lalu kalau anak ini kan Mas Markus kuliah di D3 Teknologi Komputer kan, itu kan ada 3 kompetensi yang diajarkan, yaitu pemrograman, desain grafis, Grafis, sama jaringan. jaringan. Apakah menurut Mas Makros anak-anak IT itu harus menguasai tiga-tiganya atau cukup menguasai satu saja gitu atau fokus di satu saja gitu? Kalau leb- mungkin bisa fokus dari salah satu itu, Hmm. cuma kan untuk yang lainnya juga mungkin bisa sedikit dikuasai juga. Oh, oke. Mas Markus sendiri sekarang fokusnya di mana di antara tiga ini? Kalau saya sih jaringan, Pak. Jaringan. Iya. Boleh cerita sedikit nggak apa sih itu jaringan gitu? Yang dipelajari di jaringan itu tentang apa saja supaya teman-teman juga yang bukan di bidang IT bisa paham. Kalau kita di jaringan itu kan kita bisa bikin apa jaringan itu seperti apa, terus Hmm. untuk mengkoneksikan ke PC-nya itu seperti apa, Hmm. tuh. Terus kita mau bikin sebuah kayak WiFi itu kayak apa, Hmm. bisa membuat WiFi sendiri. Hmm. Itu sih yang kalau apa yang awam itu lebih wah bisa ya. Oh gitu. Kalau tanpa kuliah bisa nggak dipelajari ya hal-hal begitu? Kalau tanpa kuliah bisa sih bisa Pak. Cuma kan tidak bisa apa detail gitu Pak. Kalau Hmm. apa kuliah kan mungkin ada yang tidak di apa dapatkan dari yang kita pelajari sendiri gitu. Oke. Nah, dosen-dosennya yang ngajarinnya enak nggak di sini? Wah sangat enak Pak. Sangat enak. Oh. Ya Yang paling enak siapa? semua Pak. Semua enak ya. Iya Oke. Nggak boleh milih salah satu ya. tak boleh Pak. Nggak boleh ya. Oke. Terus kalau di tempat kerja ada nggak yang menghambat misalnya ada yang kan semua orang pasti tahu ya kalau Mas Makros sambil kerja juga kuliah gitu. Kuliah. Sering lembur nggak di tempat kerja sehingga jadinya terlambat masuk kuliah gitu? Oh kalau lembur sih enggak Pak. Enggak ya? Kecuali ada memang apa kebutuhan tertentu baru Pak. Kebutuhan tertentu itu apa misalnya? Kayak ini mungkin kalau ada kayak rapot kan sekarang harus online juga. Oh, ikut bantu situ juga ya? TU Ikut itu, juga Pak. TU ya? Ngisi nilai-nilai gitu ya? Kalau ngisi nilainya mungkin kita enggak Pak. Hanya Guru? men-setting aja. Oh, settingnya. Yang ngisi nilai siapa sih? Guru. Guru, Guru langsung ya? guru langsung. Oh, oke. Pernah bekerja di tempat lain nggak selain di sekolah ini? Kalau bekerja di tempat lain masih belum Pak. Oh, jadi begitu tamat langsung Iya, bekerja di begitu situ? lulus langsung. Hmm. Terus bekerja di sekolah yang banyak siswa itu seneng nggak ya? Siswanya kan pasti macam-macam modelnya. Iya, Ada yang nakal, ada ada yang jahil, ada jahil. ada yang diem-diem gitu. Gimana tuh bekerja di lingkungan yang banyak anak-anak yang macam-macam gitu? Ya, kalau sebenarnya sih sedang Pak, cuma ya gitu. Kalau ada yang jahil sedikit ya gimana gitu. Ya, tapi namanya anak-anak ya, Iya, gitu. Nah, terus kalau misalnya eh, sesuai topik tadi ya, multitasking. Sekarang ini yang Mas Makros rasakan, eh, ada enggak yang pekerjaan yang dilaksanakan ini pada waktu yang bersamaan? bersamaan. Misalnya ada 2 atau 3 atau 4 itu, ada? Ada Pak. Pernah. Sekarang masih ada gitu, Kalau sekarang sudah enggak, sudah kurang. ya kurang. Ya, waktu ada banyak itu kapan?
Itu akhir tahun biasanya, Pak. Akhir tahun? Iya, Akhir tahun itu bulan bulan November Desemberan, Pak. November, Desember. Iya. Itu pekerjaan apa aja itu yang numpuk gitu? Kan kalau di kita itu ada yang penilaian kepala sekolah, Hmm, itu terus ada juga penerimaan rapot itu. hmm. Itu kan hampir bersamaan, Pak, jalannya. Oh, itu ditambah lagi pas kuliah juga. Pas kuliah juga, Ya, UAS juga. ya gitu ya. Wah, itu yang harus multitasking. Iya. Harus multitasking. Nah, terus eh, pernah mengerjakan proyek-proyek nggak di selama kuliah? Misalnya proyek pemrograman kah? Atau proyek desain kah? Atau proyek jaringan? Kalau selama ini masih belum, Pak. Belum ya? Belum. Oh, oke. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lah ya Iya, untuk, mudah-mudahan, Pak. karena dari proyek-proyek itu biasanya kita terchallenge ya Iya, untuk menyelesaikan proyek sesuai kebutuhan klien. Biasanya kan gitu ya. iya, Pak. Nah, itu. Nah, menurut Mas Makros, penting nggak anak-anak dari SMK ya? Ini kan kerja di SMK untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama ke politeknik setelah lulus sekolah ya. Penting nggak gitu? Kalau untuk saat ini tuh sangat penting, Pak. Soalnya Hmm, kan di dunia industri itu sangat dibutuhkan juga, Pak. oke. Menurut Mas Marcos di Politeknik NSC ini sesuai nggak? Kalau dari SMK lanjutnya ke NSC gitu, Sesuai, Pak. sesuai ya? Sesuai. Sesuai apanya gitu? Dari segi pembelajarannya kan tidak jauh beda, Pak. Terus ditambah ke jenjang kuliah kan nanti ada penambahan-penambahan yang tidak ada di SMK. Sekolah. Oh, oke. Di Politeknik banyak juga prakteknya kan? Prakteknya Sama juga dengan di SMK ya. SMK. Nah, jadi banyakkan di lab gitu kan? Iya, Banyak di lab ya. di lab. Nah, kalau disibukkan dengan kuliah, disibukkan dengan kerja, sempet nggak pacaran? Wah, tidak kepikiran pacaran, Pak. Oh, belum punya pacar? Belum. Oh, alah. Siapa yang masih jomblo ya? Mas Marcos belum punya pacar, udah kerja lagi ya? Bisa malam mingguan gitu kan? Bisa malam mingguan. Oke. Biasanya sih, ya biasanya Mbak, anak-anak IT itu eh, gampang banget punya pacar gitu. Ya, Iya ya. Tapi kok Mas Marcos belum punya gitu. saya masih fokus dulu, Pak. Fokus dulu ya. Fokus dulu. Fokus kerja atau fokus kuliah? Dua-duanya, Pak. Dua-dua. Oke. Terus terakhir nih Mas Marcos ya. Kalau misalnya lagi banyak pekerjaan, banyak juga tugas kuliah gitu. Itu kan kepala bisa pusing gitu. Pusing. Stres macam-macam. Pernah mengalami gitu nggak? Pernah, Pak. Pernah. Kapan itu? Pernah. Kejadiannya kapan itu? Ya itu, Pak. Pas akhir Akhir itu. tahun tuh. Akhir Iya. tahun itu. Terus gimana cara mengatasinya? Kalau saya sih langsung, Pak. Saya tinggal tidur. Ditinggal tidur malah nggak selesai pekerjaannya. Iya. Dipakai ditinggal tidur sebentar Tidur ya. sebentar. Bukan tidur Untuk, selamanya. oh, tidak, Pak. Tidur supaya fresh lagi Fresh. ya. Fresh lagi Fresh gitu. lagi. Nah, kalau saran dari Mas Makros untuk anak-anak IT gitu ya. Anak-anak IT yang apa namanya? Terutama yang kerja sambil kuliah gitu. Supaya bisa berjalan dengan lancar dua-duanya, itu sarannya gimana? Kerjaannya lancar, kuliahnya di IT juga lancar. Sarannya Mas Makros gimana? Ini udah semester 5, udah pengalamannya udah 5 semester ini gitu. Mungkin untuk sarannya sih lebih apa bisa memposisikan juga sama
apa, membagi waktunya antara kerja sama kuliah. Kalau waktu kerja ya kerja dulu, kalau sudah selesai waktu kuliah, kuliah. Itu yang difokuskan. Jadi yang penting itu ya, Iya, harus pembagian waktunya itu. pembagian waktunya gitu. Iya, manajemen waktu. Tapi harus selesai semua kan Harus gitu. selesai semua. Pekerjaan harus selesai, kuliah juga harus selesai tugas-tugasnya. Iya, Tidak boleh pekerjaan terbengkalai, baik. tugas kuliah terbengkalai, hancur semua. Hancur semua. Nah, kira-kira gitu. Baik, ini ada pesan-pesannya dari Mas Makros bagi nanti adik-adik yang mau kuliah sambil kerja, terutama ya harus pandai membagi waktu ya, membagi waktu sehingga bisa lancar dua-duanya. Kerjanya juga selesai, kuliahnya juga selesai gitu ya, semua lancar. Nah, kira-kira itu pesan yang bisa kita dapat ya, meskipun anak IT itu boleh dibilang multitasking. Banyak yang harus dikerjain. Iya. Ya, banyak yang harus dikerjain itu sudah umum lah gitu. Tapi justru itu tantangannya. Ya, kalau bisa melewati semua itu apalagi sambil kerja. Nah, itu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Mas Makros ini cepat selesai ya, 1 semester lagi kan. Siap, Pak. Selesai, 1 semester lagi. bisa apa namanya, bisa meningkat nanti value-nya. Ya, value-nya bisa bermanfaat bagi tempat kerjanya Mas Makros juga kan. Iya, Pak. Supaya lebih produktif dan seterusnya gitu. Kira-kira demikian ya sharing kita dengan Mas Makros. Jangan lupa ya sharing atau komen dan like. Nantikan materi-materi menarik selanjutnya di jurusan Rubar. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.